Laptop gaming yang ada di depan Mr. Grace ini adalah laptop gaming yang kuat banget buat main game ataupun menjalankan kerjaan yang cukup berat. Tapi nggak cuma dipakai buat main game ataupun kerja berat aja, namun laptop ini juga bisa banget buat ngejalanin komputasi AI. Penasaran gak nih, gimana sih kemampuan dari laptop yang satu ini? Tenang, gue Mr. Grace dari Grace ID. Ini dia review HP Victus 16 S111AX. Quick review, brother. Sebelum mulai, boleh dong main-main dulu ke websitenya Agres di www.agres.id. Dan subscribe juga ya ke channel YouTube-nya Agres ID. Dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Serta follow juga sosmed kita yang lainnya kayak IG sama TikTok-nya Agres ID, karena di sana banyak banget info menarik soal promo dan giveaway juga, Grace Friend. Atau kalau kalian ada pertanyaan lebih lengkap yang ingin ditanyakan sama Agres ID, langsung aja kontak ACS-nya Agres ID sekarang juga. Udah, langsung aja kita lanjut ya. Let's go! Sebelumnya, Mr. Grace sudah pernah review Victus 16 juga, jadi Mr. Grace gak akan bahas detail banget soal desain ya. Yang pasti, Victus itu bisa dibilang selalu punya desain yang tergolong minimalis, dan bisa dibilang juga paling adem nih desainnya untuk sebuah laptop gaming, karena dia nggak punya banyak banget ornamen yang berlebihan. Dan yang ikonik dari Victus itu adalah logo V yang beraksen chrome di bagian belakang. Nah, ini udah kayak jadi trademarknya Victus banget sih. Itu tetap masih dipertahankan hingga seri yang terbaru ini. Dan selain itu, yang berbeda dari Victus yang Mr. Grace review sekarang, ada varian warna putihnya nih, Grace Friend, which is kalau menurut Mr. Grace sih cukup premium abis ya. Lalu kalau kita bahas soal dimensi dan bobot, ini juga nggak ada banyak perbedaan sih, Grace Friend. Dimana kalau secara ukuran sih menurut Mr. Grace wajar ya, cukup gede kayak layaknya laptop gaming pada umumnya. Dan untuk bobotnya, walaupun ukurannya cukup gede, surprisingly nggak yang begitu berat banget sih, Grace Friend. Nah, kalau untuk keyboardnya sendiri, kurang lebih juga masih sama dengan bodinya nih, Grace Friend. Dimana desain keyboard dari Victus 16 sebelumnya juga masih dipertahankan di seri yang sekarang. Layoutnya masih full size, tombol power masih menyatu di bagian keyboard, dan desain keycapsnya ini juga masih mirip kayak Omen series. Feel mengetiknya pun juga sama, dimana cukup solid dan clicky, dan dia punya satu zona backlit RGB. Kalau untuk touchpadnya, dia juga letaknya center to main keyboard, masih sama dengan yang sebelumnya, ukurannya juga cukup gede, sama dengan kayak yang sebelumnya juga, Grace Friend. Dan masih yang sama juga nih, Grace Friend, pemakaiannya juga cukup presisi. Nggak cuma dari body sama keyboardnya aja, layarnya ini juga menurut Mr. Grace masih sama dengan seri yang sebelumnya, which is juga masih cukup bagus banget sih menurut Mr. Grace. Karena berdasarkan impresi yang udah Mr. Grace coba, layarnya ini emang enak banget dipakai buat ngedit ataupun gaming. Karena spek yang digunakan pun juga udah cukup gokil banget ya. Dia spek rasio 16:9, terus kalau dipakai buat main game refresh rate-nya udah 144 Hz. Dan menurut Mr. Grace sih pergerakannya jadi lebih smooth banget, dia nggak ada yang tiring. Dan kalau main game e-sport nih, jadi ya udah paling enak banget nih, visualnya tuh smooth banget, Grace Friend. Dan karena dia udah 100% sRGB, kalau digunakan untuk konten kreator profesional, menurut Mr. Grace sih udah layak banget layarnya. Jadi semua kembali lagi ke preference kamu nih kalau pengen beli Victus 16, pengennya untuk editing atau gaming, atau keduanya. Pokoknya udah pasti bisa nih dengan Victus 16 ini. Satu hal yang bisa dibilang dari layarnya, one of the best in its class. Nah, kalau dari sisi konektornya, menurut Mr. Grace, jumlah port yang ada di Victus 16 ini udah cukup proper sih. Tapi sayang aja sih, dia masih belum tersedia micro SD atau SD card reader. Padahal kalau kita lihat dari spek layarnya ataupun nanti spek yang akan Mr. Grace bahas dari bagian hardware-nya, laptop ini tuh berpotensi banget untuk digunakan seorang content creator profesional. Kalau di sisi konektivitasnya, laptop ini udah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3, which is low latency and good connection. Kalau dari segi per-audioan, nih speakernya ini, laptop ini udah punya dua buah speaker system dari DTS:X Ultra dan tuningannya dituning oleh HyperX. Buat yang penasaran suaranya kayak gimana, nih bisa Grace spill nih buat kalian. Untuk webcamnya sendiri, ini juga udah oke banget, Grace Friend, karena dia udah menggunakan resolusi Full HD dan udah dilengkapi juga dengan teknologi infrared untuk jalanin fitur Windows Hello, serta untuk privasi dia juga tersedia webcam shutter. Jadi ini udah aman banget. Buat yang penasaran webcamnya kayak gimana, nih bisa Grace spill buat kalian. Berikut ini adalah tes webcam dari HP Victus 16. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih, Grace Friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja di kolom komentar. A few moments later.
Cukup ya Grace Friend dari segi first impression, sekarang saatnya Mr. Grace masuk ke spesifikasi. Mr. Grace akan mulai dari CPU-nya terlebih dahulu. Victus 16 yang kita review sekarang, dia menggunakan salah satu CPU AMD Ryzen yang cukup terupdate, yaitu AMD Ryzen 5 8000 series. Lebih tepatnya 8645HS, di mana secara konfigurasi dia punya 6 core 12 thread, max clock-nya di 5 GHz, dan L3 cache-nya nih di 16 MB, which is cukup gede juga menurut Mr. Grace. Dan karena yang digunakan adalah Ryzen 8000 series, tersedia juga NPU AMD Ryzen AI dengan performance hingga 31 TOPS. Jadi buat kamu yang pengen nikmatin fitur-fitur AI yang menggunakan laptop ini, karena adanya NPU, udah pasti bisa berjalan dengan optimal dan independen tanpa perlu adanya koneksi internet. Kalau untuk pengujian sintetis CPU-nya sendiri, angka yang didapat nih menurut Mr. Grace udah cukup tinggi nih di kelasnya, dimana dia di 3D Mark Timespy dapat di angka 8.000-an poin, dan multicore sendiri bisa hampir 12.000 poin. Nice. Dari sisi pergrafisan, CPU yang digunakan ini dia sebenarnya udah tersedia integrated GPU AMD Radeon 760M. Tapi karena ini laptop gaming, maka tersedia juga discrete GPU yang cukup powerful lagi nih Grace Friend. Di mana yang digunakan adalah Nvidia GeForce RTX 4060 laptop dengan VRAM sebesar 8GB GDDR6. Dia juga punya 3072 CUDA cores dan TGP-nya juga nggak yang di-cut performance-nya nih. Dia di 120 watt. Untuk pengujian sintetis GPU-nya sendiri, ini juga udah cukup mengerikan juga nih Grace Friend. Karena di beberapa pengujian nih udah bisa mencapai tembus 2 digit, dan untuk Stillnomet-nya aja bisa di 2300-an poin. Jadi kalau soal render ataupun gaming, harusnya sih kenceng. Tapi nanti kita lihat aja nih pas tes gaming dan editingnya. Oke. Kalau untuk RAM yang digunakan di laptop ini, dia udah menggunakan 16GB dual channel DDR5 dengan clock speed mencapai 5600 MHz. Pastinya RAM ini upgradable nih Grace Friend. Jadi kalau misalkan 16GB dirasa kurang, masih bisa di-upgrade. Nah, kalau untuk storage sendiri, dia udah menggunakan PCIe Gen 4 dengan kapasitas 1TB. Untuk pengujian speed sendiri sih juga udah cukup oke ya, kayak rate-nya di 3400 Mbps dan write hampir 3000 Mbps. Dari segi baterai yang di laptop Victus 16 ini dia punya 6 sel 83 Wh kapasitasnya, dan untuk chargernya dia menggunakan kapasitas charger 230 watt. Nah, udah nih Grace Friend penjelasannya. Mr. Grace sudah nggak sabar pengen masuk ke testing. Yang pertama kita mulai dari tes cooling sistemnya dulu nih Grace Friend. Mr. Grace menggunakan 4 jenis stress test dari 3D Mark. Untuk konsistensi dari keempat testingnya sendiri, ini udah tinggi banget, di atas 99% semua. Nah, kalau untuk suhu rata-ratanya, di Firestrike, Stillnomet, dan Timespy, ini suhu CPU berkisar di 60-an dan GPU di 70-an derajat Celcius. Yang paling tinggi cuma di Port Royal doang di 70-80-an derajat Celcius. Selayaknya sebuah laptop gaming, cooling sistemnya ini udah pasti bagus banget buat mendinginkan spek hardware yang cukup gahar ini. Suhu laptopnya ketika berjalan stress test juga menurut Mr. Grace sih nggak yang tinggi-tinggi banget. Jadi Mr. Grace cukup messy karena konsistensinya juga bisa di atas 99% semua. Jadi udah nggak ada lagi tuh gejala bottleneck ataupun throttling. Nah, Mr. Grace kan tadi sempat mention soal penggunaan untuk content creation kan. Mr. Grace bakal spill ke kalian untuk tes editingnya nih. Untuk render ke 4K 60 waktunya cukup oke ya, di 2 menit 8 detik aja. Dan untuk Full HD ini under 1 menit bahkan Grace Friend, cuma di 48 detik aja. Wow! Berikutnya, ini dia nih yang ditunggu-tunggu, tes gaming. Kira-kira dapat hasil berapa FPS ya di game-game berat? Tonton video tes gaming ini Grace Friend. There it is. This is only the beginning. Climb, Senna. We need to climb again. She will fall if she does. She will die. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the book. King Hugo and Amicia the Amazon. of course. So go now. Come, Amicia the Amazon. Protect them. Gimana angka performance gamingnya? Meskipun di Ryzen 8000 series, Ryzen 5 adalah seri yang entry level, tapi menurut Mr. Grace udah super mumpuni banget buat dipakai main game berat. Karena angka FPS yang dihasilkan tadi tinggi banget Grace Friend ya. Dan by the way, Mr. Grace juga mau tanya nih, kalau misalkan kalian beli laptop ini buat main game, kira-kira game apa nih yang bakal kalian mainin menggunakan ini? Jawab di kolom komentar aja nih Grace Friend. Untuk pengujian efisiensi baterainya sendiri, laptop ini bisa bertahan hingga 4 jam 39 menit.
Nah, buat yang penasaran harga dari laptop ini, berapa sih Mr. Grace harganya? Di Agres ID, laptop ini dibanderol di harga 16.599.000. Dan untuk line up Ryzen AMD 8000 series di yang Victus 16 ini, yang kita review sekarang yang paling terjangkau nih Grace Friend. Dan dia tersedia juga beberapa SKU dengan varian yang pastinya punya spek lebih gahar dan lebih kencang lagi performance-nya. Di paket pembeliannya pun kalau kalian beli ini, dia udah tersedia free Windows 11 Home, Office Home Student 2021, HyperX Gaming Headset, dan free Agres Protect selama 1 tahun. Nah, yang buat bertanya-tanya juga, siapa sih Mr. Grace kompetitor terdekatnya dari Victus 16 yang kita review sekarang? Di kelas mid-end laptop gaming, pertama ada Lenovo Log 15, di mana laptop ini menggunakan CPU AMD Ryzen 7 dengan performance multicore yang lebih tinggi, hinge yang lebih premium karena bisa dibuka dengan satu tangan, dan ukuran yang lebih compact. Akan tetapi, soal harga, laptop ini dibanderol lebih tinggi, lalu TGP dari GPU yang tidak setinggi si Victus 16, terus belum ada NPU-nya juga, serta kapasitas SSD yang lebih kecil. Dan terakhir, ada Asus TUF A15 FA507 NVR, di mana laptop ini punya CPU yang lebih kencang karena dia Ryzen 7, jadi multicore-nya ini lebih kencang nih Grace Friend. TGP GPU yang 20 watt lebih besar, dan durabilitas yang lebih oke karena standarisasi military grade-nya dia udah jawara banget. Akan tetapi laptop ini dibanderol dengan harga yang lebih tinggi juga, CPU-nya masih belum tersedia NPU seperti di Victus 16, serta kapasitas SSD yang lebih kecil. Sebagai laptop mid-end gaming yang oke banget nih, Victus 16 ini bisa disebutkan kalau emang jadi salah satu pilihan yang menarik banget sih di kelas laptop gaming mid-end harga 16 jutaan. Karena dia nggak cuma menawarkan performance yang kencang aja, tapi laptop ini juga menawarkan kelebihan yang sangat menguntungkan usernya banget sih. Kayak CPU yang digunakan, meskipun lawan-lawannya pada menggunakan Ryzen 7, tapi laptop ini meskipun dia Ryzen 5, dia hadir dengan yang 8000 seriesnya, dimana kelebihan utama dari CPU AMD Ryzen 8000 series ada pada tersedia NPU untuk menjalankan berbagai macam fitur AI, yang menurut Mr. Grace ini ngebantu banget ya untuk produktivitas sehari-hari, karena dia bisa menjalankan virtual assistant companion gitu. Lalu, CPU Ryzen 5 8000 series yang digunakan, ini jadi opsi yang pas banget ketika diduetkan dengan GPU RTX 4060. Dan GPU RTX 4060 yang digunakan di laptop ini juga bukan yang di-cut performance-nya ya, karena angka TGP-nya ini di 120 watt, yang menghasilkan performance rendering ataupun gaming itu yang kencang banget. Mulai dari gaming dengan jumlah FPS yang tinggi, editing dengan flow yang lebih smooth, hingga rendering 3D dengan cepat, udah sanggup banget nih. Hal lain yang menarik dari laptop ini juga ada pada SSD-nya, karena menurut Mr. Grace, ini jadi hal yang paling menarik perhatian Mr. Grace banget sih di segmen laptop ini. Karena lawan-lawannya dia ini masih menggunakan SSD dengan kapasitas 512 GB, dan dengan kapasitas yang 2 kali lebih besar di laptop ini jadi opsi yang paling masuk akal banget sih. Mengingat game-game AAA sekarang itu kan kapasitasnya udah makin gak masuk akal ya Grace Friend. Jadi kalau mau nyimpan banyak game, atau simpan file rendering yang ukurannya gede-gede, dan dengan SSD yang sebesar ini kapasitasnya, tentu kalau misalkan kalian beli laptop baru, jadi nggak perlu terburu-buru untuk upgrade SSD nih Grace Friend. Jadi kan nggak perlu keluar budget lagi. Dari segi layarnya juga udah cukup menarik banget ya, karena color gamut yang mencapai 100% sRGB, kerjaan konten kreator profesional udah pasti bisa dijalankan dengan normal. Atau kalau mau digunakan untuk bermain game, ya pasti bisa juga. Refresh rate-nya 144 Hz, jadi smooth banget nih kalau dipakai main game e-sport ataupun game-game lain kesukaan kalian. Dan yang terakhir, ada di harganya. Di mana di kelasnya, laptop ini dibanderol dengan harga yang paling terjangkau. Tentu laptop ini jadi rekomendasi yang menarik banget sih buat kamu yang pengen beli laptop ini, terutama kalau yang lagi cari laptop terus pengen langsung digunakan untuk kerja profesional. Karena dengan harga yang terjangkau, performance kencang, dan udah tersedia NPU juga, tentu laptop ini cocok banget buat digunakan untuk kerjaan berat ataupun productivity. Yang pasti bakalan balik modal lah Grace Friend, selama kalian beli laptop ini dan penggunaannya tepat ya. Dan kalau misalkan kalian masih ngerasa, waduh Mr. Grace, laptopnya kok masih Ryzen 5 ya, menurut aku sih kurang kencang. Tenang aja Grace Friend, SKU ini tersedia juga beberapa varian SKU di Victus 16 ini yang punya spek lebih gahar dan performanya lebih kencang. Dan buat yang pengen beli, langsung aja nih ke link pembelian yang udah Mr. Grace taruh di kolom deskripsi, atau langsung datang aja ke store Agres ID terdekat dari rumah kamu. Well Grace Friend, Mr. Grace pengen ucapin terima kasih banyak ya buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Mr. Grace mau ingetin, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agres ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Dan kalau kamu punya masukan untuk Mr. Grace pengen review apa ke depannya, mau itu laptop baru, produk, ataupun komponen, langsung aja nih ramen di kolom komentar, karena Mr. Grace pasti akan baca nih Grace Friend. Alright Grace Friend, I'll see you in the next video. Share video ini kepada kerabat, check out langsung di Agres terdekat. See you and ciao Grace Friend. Bye. Cari laptop. Agres aja.